Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan calon guru penggerak yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Trianggoro dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Saya di sini akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual dengan judul paket modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan modul sekolah. Modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Ini rekam belum? Satu. Gak apa-apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Dalam hal ini saya menemui Bapak dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak modul 31, yaitu wawancara mengenai dilema etika dan rujukan moral. Mohon maaf bila saya dalam menyelesaikan Bapak mengganggu beberapa agenda Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gimana? Terima Iya. Oh iya, terima kasih Pak Trianggara SPD selaku calon guru penggerak dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Perkenalkan juga saya Rosona Risa Putro SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Purwokerto. Siap mendukung, mensupport dari Pak Trianggoro terkait dengan tugas-tugas dari guru penggerak. Itu ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan tentang rujukan moral dan dilema etika. Selama ini, bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau menurut saya kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral itu kan baik buruk ya, baik buruk, benar dan salah itu juga kita harus menganalisis kasus-kasus itu, apakah kasus tersebut itu mengandung kebenaran atau kesalahan. Bisa juga kita juga harus mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya ya itu apakah mengandung nilai kebajikan, apakah yang di dalamnya sama-sama benar itu dilema etikanya. Jadi yang jelas kita tetap mengidentifikasi dari kasus-kasus itu dulu sebelum membuat sebuah langkah selanjutnya. Betul sekali. Kemudian selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Ya, sama-sama mengandung nilai kebenaran, nilai kebajikan. Iya. Ya, terima kasih Pak Tri. Jadi saya selaku kepala sekolah di SMA Negeri 4 Purwokerto itu ketika akan ada masalah-masalah atau kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, dilema etika itu pasti kita tidak gegabah dengan mengumumkan sebuah keputusan. Kita harus juga bekerjasama sebelum mengambil keputusan tersebut. Nah, yang paling kita laksanakan di sekolah kita itu ya biasanya memanggil dari tim manajemen sekolah, dari para waka, dari KPU, ya, atau beberapa guru senior atau wali kelas atau mungkin guru BK. Jadi sebelum mengambil keputusan kita berbincang-bincang dulu dengan para stakeholder, khususnya di tim manajemen yang bersangkutan. Terima kasih. Untuk yang ketiga Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau langkah-langkah itu
kita pasti ya tahu lah, selaku pendidik kita juga harus mengenali dulu ya nilai-nilai itu dalam terkait dengan nanti keputusan yang akan kita ambil, nilai-nilai yang ada di matematika dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Kemudian kita juga menganalisis menggunakan prosedur dengan melihat fakta-fakta yang ada. Jadi tidak langsung secara umum ada nilai-nilai, kemudian fakta-fakta itu mana-mana yang memang itu prosedur yang terkait dengan tadi di matematika ya, dilema etika tadi. Nah, kemudian kalau sebenarnya ya kalau misalnya setelah tadi mengumpulkan fakta-fakta itu ya harusnya kan mungkin diuji ya diuji kebenarannya, diuji legalitasnya, regulasinya, kemudian inklusinya, publikasi dan panutan atau idolanya itu. Prosedur yang paling bagus kan seperti itu, harus diuji benar salahnya itu di situ, sama seperti kita dalam penelitian itu kan. Nah, kemudian juga diuji juga apakah itu nanti benar atau salah, benar atau lawan salah, atau resolusinya nanti bagaimana. Kemudian kita juga lakukan investigasi. Opsi dilema. Iya, opsi dilema itu apa? Mungkin ada pemecahan ketiga. Iya. Jadi kita mencari pendapat ya, pendapat ketiga yang kira-kira itu seperti itu, di investigasi opsi dilema. Kemudian baru kita membuat sebuah keputusan. Ya, keputusan itu memang harus tepat sasaran, dan setelah memberikan sebuah keputusan pasti ya kita harus refleksikan, kita evaluasi, refleksikan bahwa itu keputusan itu memang sudah baik atau tidak. Seperti itu Pak, ini prosedurnya seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oleh hubungannya dengan dilema etika itu yang dianggap penting ya dalam pengambilan keputusan itu adalah 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis pelakuan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Artinya bahwa karena ini sifatnya dilema etika, itu kan ada sesuatu yang benar dan salah, benar dan benar ya. Benar dan benar, maka kita harus mempertimbangkan ada beberapa hal ya. Termasuk tadi yang penting juga adalah berpikir berbasis rasa peduli itu. Kira yang mana ya? Terakhir Bu, dari pembicaraan kita tadi, apa yang dapat disimpulkan Bu? Simpulannya apa ya? Simpulannya ketika kita menghadapi permasalahan, baik itu yang termasuk dilema etika maupun bujukan moral, ini memang kita dilatih untuk meluaskan hati, untuk tetap berkepala dingin, karena dengan seperti itu insya Allah kita akan berpikir jernih, sehingga bisa menjalin komunikasi juga dengan bahasa yang enak dipahami. Jadi saya kira dengan cara seperti itu akan bisa kita ungkap duduk permasalahan atau penyebab timbulnya masalah itu yang sebenarnya apa. Nah, sehingga dengan seperti itu nanti kita bisa menentukan alternatif solusi untuk kemudian kita pertimbangkan, kalau kita ambil solusi yang ini kira-kira baik enggak, atau kalau itu baik, baiknya berapa persen, nanti lebih banyak maslahat atau mudarat. Nah, maka kalau maslahat semua kadang tidak bisa, tapi paling tidak mudaratnya kecil. Nah, itu yang kita ambil. Nah, pelajaran yang sangat berharga di situ. Apalagi kalau dilema etika itu, waduh, itu sama-sama baik. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang saya petik untuk bisa bersabar menghadapi itu, kemudian menjalin komunikasi, karena itu kunci untuk kita bisa mengambil solusi yang tepat, dan insya Allah
dengan cara seperti itu juga nyaman untuk semua, karena kita sering berjumpa Pak di sebuah institusi ini kan. Program-program itu tentunya akan bisa berjalan, bisa kita laksanakan dengan kita bergerak bersama, ya, karena datang bersama itu kan permulaan Pak Tri. Iya. Kemudian apa ini ya? Ketika kita memutuskan untuk selalu bersama itu sebuah kemajuan, dan ketika kita mampu bekerja terus bersama-sama adalah kesuksesan. Seperti itu Pak. Iya Bu, terima kasih sekali kami diberikan kesempatan untuk bincang-bincang dengan Ibu dalam rangka menggali bagaimana seorang pimpinan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Mohon maaf bila kami lancang Ibu. Kami hanya menggunakan lewat media sosial, mohon maaf sekali Ibu. Tanpa rawuh teng mriki rumiyin pangapunten sanget. Enggak apa-apa. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya, banyak kesalahan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga matur nuwun silaturahminya. Mudah-mudahan Pak Tri diberikan kesehatan terus. Amin. Dan selalu semangat. Amin. Sukses Amin. untuk Pak Tri. Bismillah. Matur nuwun Ibu. Kula langsung mau langsung nggih. Iya Bapak. Salam buat teman-teman di SMA 4. Maaf sekali nunggu Ibu jadi kondur solen niki lah. Mboten. Pokoknya saya kalau sama SMA 4 itu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Jadi Pangapunten Ibu nggih. Bapak enggak apa-apa Pak Tri. Saya minta maaf jadwalnya agak bergeser-geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggoro, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 4 Purwokerto. Dalam hal ini, saya ketika melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah, yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 Purwokerto, dan SMA Negeri 5 Purwokerto. Berikut kami sampaikan beberapa hal tentang refleksi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk pertanyaan 1 dan 2, untuk Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema, namun tidak mengatakan etika. Beliau hanya menyampaikan dilema saja. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, yaitu benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka Bapak Kepala Sekolah rata-rata itu mengambil kebijakan pertimbangan kepada para waka dan stakeholder yang ada, yaitu para pengambil keputusan, misalnya tim inti dari sekolah tersebut. Kemudian langkah-langkah prosedur seperti yang dilakukan, bahwa dalam pengambilan keputusan rata-rata Bapak Kepala Sekolah yang kami wawancara juga tidak mengambil keputusan, langkah-langkahnya tidak sesuai dengan yang ada, tidak menggunakan 9 langkah begitu. Namun langkahnya sama seperti nomor 3, yaitu dengan pertimbangan mengambil menyampaikan langkah-langkahnya sesuai dengan nomor 2 di atas. Kemudian hal yang dianggap efektif dari Bapak Kepala Sekolah yang kami wawancara juga tidak menyampaikan tentang 3 prinsip penyelesaian, yaitu berpikir hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli, juga kurang seperti itu. Kemudian hal apa yang merupakan tantangan dan hambatan dalam mengambil keputusan, yaitu adanya dilematika, yaitu pihak-pihak yang diambil keputusan ketika ada yang tidak terpuaskan, biasanya akan timbul masalah baru. Kemudian untuk pertanyaan ke-6 dan ke-7, yaitu Bapak Ibu dalam dalam menyelesaikan jadwal pengambilan keputusan itu sesuai dengan kasusnya. Kalau kasusnya mudah, segera diambil keputusan. Kalau kasusnya agak berat, maka biasanya
pengambilan keputusan diambil secara bersama-sama dengan rapat kecil dengan para pengambil kebijakan, yaitu kepala sekolah, waka, guru BK, dan wali kelas. Kemudian faktor-faktor yang selama ini bermudah yaitu adanya komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, guru, wali kelas, kemudian guru BK, karyawan, dan juga orang tua serta murid-murid. Begitu refleksi dari wawancara saya dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto, SMA 2 Purwokerto, dan SMA 5 Purwokerto. Terima kasih, selamat sore, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.